Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam pertama kita melaksanakan kegiatan saum di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mencari ilmu. Ucapan hangat disampaikan juga dari pengurus LPK Bina Usada untuk para calon pengusada gelombang keempat yang hadir malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPK Bina Usada, yang terhormat Ketua Umum PATI, yang terhormat Ketua Umum PPTI, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Abdul Sadroi, Sarjana Perawatan, yang terhormat Sekretaris Umum LPK Bina Usada, Ibu Titrianti SPD APPH, yang terhormat Sekretaris Umum PATI, Ibu Sumiati Yasmireja APPH, yang terhormat Sekretaris Umum PPTI, Ibu Mutia Purwanti, serta dosen pemateri yang hadir di malam hari ini, Ibu Hernida Dwi Lestari Eskep, SPD MKep, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, marilah kita buka kegiatan malam hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, hari Kamis 23 Maret 2023, kita sekalian tetap diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di kegiatan malam hari ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan baca basmalah. Bismillah. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, supaya tidak terlalu malam, marilah kita sama-sama untuk mendengarkan kepada acara inti. Insya Allah yang akan memberikan materi pada malam hari ini, sekali lagi, Ibu Anida Dwi Lestari. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Bapak Ibu, tetap semangat ya. Sudah berbuka, sudah tarawih ya. Mudah-mudahan masih menyimak sampai 2 jam ke depan ya. Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan melanjutkan untuk materi patofisiologi ya. Temuan yang mungkin semakin dekat ya Pak Asep ya, sampai di bulan apa Pak Asep mereka selesai nih? Bulan April ya? Atau Mei? Kalau nggak salah itu Bu, nanti ada penjelasan langsung dari Ibu Sekum. Oke, luar biasa ya. Jadi mendekati ini ya, mendekati akhir-akhir program nih ya. Semoga tetap semangat dan semakin bergelora ya untuk selesai dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan memberikan pemeriksaan fisik ya, mungkin lanjutan dari kemarin ya, dan juga untuk pemeriksaan diagnostik pada khususnya gangguan ataupun sistem persarafan ya. Mungkin Bapak Ibu nanti sering sekali ketemu dengan pasien yang mengalami masalah-masalah pada gangguan sistem persarafan ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang kiranya Bapak Ibu bisa lakukan sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya akan share dulu materinya ya. Tadi sudah saya share ke Mbak, kalau nggak salah ke Mbak Lala ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menerima. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat di materi ini ya, pemeriksaan fisik pada sistem persarafan ya. Jadi saya sengaja memberikan materi ini ya, nanti buat Bapak Ibu bekal pada saat
Bapak Ibu nanti bertemu dengan pasien-pasien mengalami gangguan sistem persarafan ya, sehingga Bapak Ibu bisa memeriksa ataupun Bapak Ibu bisa melakukan observasi ya, dan juga Bapak Ibu bisa menetapkan apa ya namanya, diagnosa ya atau masalah apa yang terjadi pada pasien. Sebelumnya kita sudah lihat kemarin pemeriksaan-pemeriksaan fisik pada umumnya ya. Mungkin di sini saya akan sampaikan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih spesifik lagi. Karena memang banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan yang kita lakukan secara spesifik pada berbagai organ atau sistem ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat perbedaan-perbedaan dari pemeriksaan umum dengan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan khusus pada fisik sistem persarafan. Bisa kita lihat nanti di masing-masing slide ya Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan nanti bisa melalui kolom chat ataupun Bapak Ibu bisa raise hand ya pada sesi akhir aja ya. Mungkin kalau kita tengah-tengah nanti terpotong ya sehingga tidak begitu jelas. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai ya. Untuk pemeriksaan fisik pada sistem persarafan itu kita akan bagi ya Bapak Ibu jenis-jenisnya. Kenapa kita bagi? Karena ternyata pemeriksaan ini cukup luas, cukup banyak sekali yang pastinya akan membuat Bapak Ibu mungkin nanti bingung ya ataupun aduh kok istilahnya banyak banget. Nggak apa-apa. Paling tidak Bapak Ibu punya wawasan atau punya pemahaman tentang pemeriksaan ini sehingga nanti pada saat pasien datang mengeluh tentang penyakitnya dan Bapak Ibu bertemu dengan kondisi-kondisi yang saya ceritakan, Bapak Ibu nanti sudah paham arahnya kemana, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan terapi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan ya secara wawancara ataupun observasi ya, pemeriksaan pandang ataupun pemeriksaan yang Bapak Ibu lakukan dengan alat atau dengan tangan Bapak Ibu sekalian ataupun dengan metode yang Bapak Ibu miliki. Yang pertama jenis pemeriksaan fisik pada sistem persarafan yaitu fungsi mental ya Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting pada saat pasien datang kita harus melakukan yang pertama adalah pemeriksaan fungsi mental. Berikutnya yaitu yang namanya pemeriksaan perangsangan meningeal. Mungkin kalau perangsangan meningeal ini nanti biasanya orang medis mungkin yang lebih mungkin lebih ahli ya, tetapi Bapak Ibu minimal tahu bahwa oh ternyata ini tanda-tandanya misalnya meningitis ya, atau ini tanda-tandanya ada serangan-serangan pada selaput otak atau selaput meningen ya. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa ini adalah kerusakannya pada selaput tersebut. Kemudian jenis pemeriksaan koordinasi. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa lakukan ya. Kemudian pemeriksaan saraf kranial. Nah, ini juga saraf kranial sebetulnya paling tidak kalau dia mengeluh tentang apa ya hasil dari pemeriksaan tersebut, Bapak Ibu pastinya tahu. Misalkan oh ini kemungkinan mengenai saraf apa gitu ya. Nah, itu juga kan pasti Bapak Ibu akan harus tahu gitu ya bahwa mengenai daerah mana tanda dan gejala yang ditampilkan oleh pasien tersebut. Kemudian pemeriksaan sensori motorik dan terakhir yaitu pemeriksaan refleks ya. Nah, ini semua akan mengetahui apakah gangguan pada sistem persarafan itu di mana ya letaknya, kemudian apa yang terjadi apabila kerusakan tersebut pada lokasi tersebut ya, dan nanti Bapak Ibu bisa menetapkan tadi terapi ataupun tindakan yang Bapak Ibu harus lakukan. Yang pertama adalah fungsi mental. Nah, fungsi mental ini kita akan melihat perform dari seorang pasien ya, apakah fungsi mentalnya terganggu atau tidak ya, itu terkait dengan isi pikir ya. Jadi mental ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk menampilkan diri secara baik ya, bisa dilihat dari bagaimana dia mengungkapkan pendapat ataupun mengeluarkan ide-ide pikirannya. Nah, itu terlihat dari fungsi mental. Jadi kalau di sini untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan sistem persarafan ya bisa kita lihat pada saat penampilan fungsi mental dia, kalau memang ada gangguan itu berarti kemungkinan sudah terkena ya fungsi mentalnya. Berarti di bagian persarafan yang mengatur fungsi mental berarti sudah terkena. Nah, ini bisa kita lihat dari
Yang pertama adalah tingkat kesadaran pasien. Ya, tingkat kesadaran pasien itu kalau normal kita katakan sebagai tingkat kesadaran yang normal atau disebut istilah medis itu namanya kompos mentis, ya, sadar penuh. Ya, seperti kita sekarang ini kondisi kita adalah kompos mentis atau sadar penuh. Ya, berarti tidak ada gangguan. Kemudian sampai batas paling bawahnya yaitu koma. Ya, koma ini berarti dia memiliki nilai yang paling buruk ya di dalam penilaian tingkat kesadaran secara kuantitatif. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada pasien yang datang ya kemudian dia membawa mungkin hasil pemeriksaan dari rumah sakit ataupun dari medis, Bapak Ibu mungkin pernah membaca pasien ini dulu mungkin pernah terjadi gangguan kesadaran. Mungkin akan ditampilkan secara kuantitatif yaitu hasil nilai namanya skala GCS ya atau Glasgow Coma Scale ya. Di sini ada nilainya 15 ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, mungkin sekedar tahu ya. Nilai GCS itu ada 15 poin normalnya ataupun kondisi sehat ya. Dengan E itu nilai mata ya, kemampuan mata untuk berespon itu 4 poinnya. Kemudian M itu adalah motorik atau movement ya, kemampuan dia bergerak atau berpindah ataupun melakukan perintah itu nilainya 6. Dan ada verbal. Verbal itu bahasa ya, kemampuan dia komunikasi nilainya 5. Jadi kalau orang normal itu dia punya poin 15 ya. Oke, kemudian dari poin-poin tadi itu kemungkinan orang bisa mengalami gangguan kesadaran. Nah, di sini biasanya pasien-pasien yang mengalami gangguan kesadaran, biasanya dia mengalami gangguan struktural. Gangguan struktural ini berarti gangguan pada organ tersebut. Ya, di sini kita pastikan bahwa organnya adalah sistem persarafan. Di bagian mananya, ya itu pastinya ada di dalam bagian kepala kita ya, Bapak Ibu. Nah, di sini bisa dikarenakan adanya peningkatan massa. Peningkatan massa itu bisa karena adanya ya tadi ya adanya jaringan yang tumbuh ya berupa tumor ya, kemudian ada bekuan darah ya yang menyebabkan otak kita tertekan ya. Nah, itu adanya adalah dikatakan peningkatan massa ataupun kerusakan massa otak. Kalau kerusakan massa otak ini berarti otak itu mengalami trauma atau benturan yang menyebabkan bagian dari otak terganggu ya, biasanya dikarenakan cedera kepala, bisa karena kecelakaan, bisa karena benturan yang mungkin jatuh kemudian membentur bagian keras ya, dan terjadi perdarahan ya. Kemudian yang kedua yaitu ada gangguan metabolik disebabkan karena gangguan pada penyakit ya. Nah, di sini salah satunya adalah gagal ginjal. Ini juga akan menyebabkan gangguan fungsi mental karena apa? Karena zat-zat racun ya yang seharusnya dibuang ya disaring dengan kemampuan ginjal untuk menfiltrasi ya zat-zat yang memang dibutuhkan tubuh dan zat-zat mana yang harus dibuang terganggu sehingga zat-zat beracun beredar pada pembuluh darah. Nah, itu yang akan menyebabkan gangguan kesadaran pada seseorang. Kemudian status mental atau isi pikir ini merupakan kemampuan seseorang ya yang luar biasa ya, yang meliputi yang pertama adalah kemampuan pengambilan keputusan ya, kemudian daya ingat, kemudian mood ya, mood itu atau afek ya, perasaan ya, perasaan ataupun biasa lebih dikenal hati ya gitu ya. Ini contohnya ada afek misalnya afek itu normalnya kan sesuai dengan kondisi situasi yang kita gambarkan. Seperti kalau kita gambarkan senang berarti afeknya ya pastinya harus senang. Kalau sedih berarti afeknya sedih. Nah, kalau datar di sini berarti ada gangguan pada fungsi mental tersebut ya. Jadi dia dalam keadaan sedih atau senang dia tidak berespon sesuai dengan yang seharusnya. Nah, itu yang disebut afek datar ya. Jadi betul-betul harus kita stimulus terus. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan bahasa atau intelektual. Jadi kalau ada pasien yang mengalami gangguan pada fungsi mental, ya kemungkinan gangguannya terjadi pada satu ya fungsi abstraksi, memori, mood dan juga bahasa. Nah, fungsi mental juga ya untuk tadi kemampuan motorik biasanya kita suka jumpai yang namanya apasia motorik. Nah, di sini
adalah pusatnya bicara ya. Jadi seseorang kalau dia bisa bicara berarti kemampuan fungsi mentalnya baik ya. Nah, di sini karena tadi ada gangguan disebut dengan apasia motorik, dia biasanya pada saat berbicara itu mengalami gangguan ya. Kemudian gangguannya ini sifatnya motorik ya. Jadi mungkin mengeluarkan kalimatnya tidak jelas ya. Kemudian kata-kata yang dikeluarkan tadi juga ada hambatan ya karena tadi motoriknya. Kemudian kalau apasia sensorik itu kualitasnya. Jadi bukan kuantitas. Kalau kuantitas mungkin tadi motorik ya. Kalau sensorik ini kualitasnya. Jadi apa yang diucapkan itu tidak kita mengerti gitu ya. Jadi kalian tidak mengerti apa yang diucapkan ya. Jadi secara kualitas itu nggak nyambung kalau ngomong ya. Kemudian ada yang berikutnya adalah apasia global ya. Di sini terjadi gangguan pada kortikobulbar yaitu daerah fungsi perifer. Jadi bahasa yang dikeluarkan itu nggak ada maknanya atau disebut sengau ataupun cadel ya. Biasanya gitu ya dan seterusnya. Nah, itu biasanya kondisi-kondisi pasien yang mengalami gangguan fungsi mental yang mengenai bagian-bagian pusat bahasa, yaitu kita temukan tadi apasia motorik, sensorik, dan apasia global. Kemudian yang kedua, yaitu perangsangan. Jadi pemeriksaan fisik pada sistem persarapan, kita harus lakukan yang kedua perangsangan. Ini perangsangan ini yaitu perangsangan meningeal ya atau perangsangan pada selaput meningen atau selaput otak. Waktu itu kita pernah belajar mungkin di anatomi ya Bapak Ibu dengan mungkin Dokter Nadia ataupun timnya. Di situ ada selaput yang namanya selaput meningen itu ada selaput pia mater, arachnoid, dan dura mater ya. Jadi mulai dari lapisan atau selaput bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Ini mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwa fungsi selaput otak ini adalah melindungi otak dari gangguan ya berupa tekanan, berupa guncangan ataupun cedera ya sehingga otak selain dari tengkorak dia juga dilapisi oleh selaput ataupun meningen ya. Nah, ini kalau misalnya meningen ini atau selaput otak ini ada gangguan, biasanya dia akan menampilkan atau dia akan mengeluarkan tanda-tanda ya seperti ini. Yang pertama adalah kaku kuduk ya. Kalau kaku kuduk itu salah satu salah satu tanda-tanda yang memang kalau ada kaku kuduk biasanya kita berpikiran bahwa itu ada gangguan pada selaput otak ya. Apakah nanti meningitis atau apapun, intinya pasti ada gangguan pada selaput otaknya ya. Next nanti mau dilakukan pemeriksaan lanjut apakah itu nanti meningitis ataukah ada tumor ya dan sebagainya. Nah, itu lain lagi setelah pemeriksaan diagnostik dilakukan. Tapi paling tidak Bapak Ibu mengenal itu namanya kaku kuduk seperti apa. Kemudian juga dilakukan tes perangsangan ini juga untuk mengetahui tanda-tanda selain kaku kuduk ada istilah medisnya namanya tanda Kernik ya, Lasek dan Bratzinski. Jadi ini semuanya adalah perangsangan meningeal apabila ada gangguan kita akan temukan keempat ini ya. Mungkin nanti kita akan lihat di berikutnya. Nah, untuk ensefalitis ya Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar apa itu ensefalitis ya. Ensefalitis adalah radang pada otak ya. Nah, ini kadang tidak ditemukan adanya kaku kuduk ya. Berarti kemungkinan dia bukan ensefalitis tetapi dia biasanya sudah mengenai selaput meningennya. Jadi disebut sebagai meningoencephalitis ya. Jadi ada dua diagnosa medik ya antara encephalitis dan meningo. Jadi kalau ada meningonya biasanya itu ada tanda-tanda rangsangan meningealnya positif ya, ditemukan kaku kuduk. Nah, kemudian untuk yang encephalitis biasanya jarang ditemukan kaku kuduk. Oke, kemudian yang ketiga di sini adalah tes koordinasi. Jadi untuk pemeriksaan pada gangguan sistem persarafan ya, di situ juga ada yang namanya tes koordinasi, yaitu tes hidung dengan jari ya. Jadi nanti si pemeriksa memeriksa pasien dengan tes jari hidung. Jadi antara antara pemeriksa dengan pasien berhadapan ya. Kemudian pasien akan menunjuk
ya. Jari pemeriksa dia biasanya akan di depan hidung pasien, kemudian si pasien akan menunjuk antara jari pemeriksa dengan hidung pasien, apakah dia bisa melakukan tadi ya sentuhan ya, sehingga itu dikatakan tes koordinasinya baik. Kemudian jari, hidung, jari lagi. Jadi tadi hidung, jari, kemudian jari, hidung, jari lagi ya. Jadi ada ditambah dengan stimulus jarinya lagi, sehingga nanti dia bisa kembali ya seperti runtun ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada tes pronasi dan supinasi. Jadi ada tes yang biasa kita lakukan, telapak tangannya dibuka dan ditutup ya, buka tutup. Jadi itu namanya supinasi dan pronasi. Jadi kadang-kadang untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan koordinasi, biasanya nih tadi ya, apakah cedera kepala, apakah karena tumor ya, atau tumor ataupun pasien-pasien dengan gangguan vaskuler ya seperti stroke. Nah, ini biasanya juga kita temukan gangguan koordinasi. Kemudian kita lakukan tes lutut tumit ya. Jadi pasiennya kita suruh berjalan ya, berjalan lurus. Biasanya kita ikuti ubin ya, dengan langkahnya. Jadi tumit ketemu dengan lutut sama tumitnya itu dia akan ketemu antara kaki kanan dengan kaki kiri ya secara sejajar. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa melakukan jalan sejajar ya sesuai dengan mungkin kalau ubin itu kan bisa lihat kita rata ya, mungkin dia kalau dia berjalan nanti dia tidak bisa lurus, jadi mungkin dia akan ke kanan atau ke kiri. Nah, itu biasanya ada gangguan koordinasi. Berarti di sini ada gangguan pada gangguan persarafan di bagian koordinasi. Biasanya pada pasien stroke ya, itu juga jelas bahwa dia nggak akan bisa berjalan lurus, tapi mungkin dia akan ke kanan ataupun ke kiri, ataupun dia susah untuk melangkah ke depan. Nah, berikutnya adalah pemeriksaan saraf kranial. Nah, ini ada pemeriksaan yang namanya 12 pasang saraf ya. Nah, nanti Bapak Ibu ada kok yang memang tidak menggunakan alat ya, jadi Bapak Ibu bisa boleh aja dites ataupun memastikan bahwa apakah betul pasien ini mengalami gangguan pada misalkan saraf saraf 1 sampai dengan saraf 12 ya. Kemudian berikutnya ada nanti pemeriksaan sensorik motorik dan ada pemeriksaan namanya refleks fisiologis dan patologis ya. Refleks itu biasanya kita lakukan pada bagian-bagian yang biasanya ada sendinya ya. Jadi bisa pada lutut ya, kemudian bisa pada pergelangan tangan atau kaki dan pada sikut ya. Nah, itu bisa kita lakukan pemeriksaan refleks. Biasanya kita gunakan patella ya. Mungkin Bapak Ibu tahu yang seperti palu ya, atau namanya disebut refleks hammer ya. Kemudian kalau tes sensorik motorik ini kaitannya dengan stimulus ya, berupa bisa kapas ya, kemudian bisa tabung reaksi yang diisi air hangat ataupun air biasa ya, dingin, ataupun stimulus-stimulus untuk gerakan lainnya. Nah, Bapak Ibu, untuk mungkin tadi kita kupas satu-satu dulu ya. Ini di sini ada, kita ulang di awal, yaitu ada tingkat kesadaran ya. Tadi kita sudah bicara bahwa kalau pasien sadar penuh disebut kompos mentis ya. Jadi kompos mentis ini seperti kita nih ya. Kita pasti ditanya tahu bahwa hari ini adalah hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, kita pasti tahu bahwa hari ini adalah malam hari. Nah, kita nggak salah, berarti benar. Bapak Ibu ditanya namanya pasti bisa menjawab. Nah, itu adalah kondisi kompos mentis atau sadar betul. Kemudian yang kedua, penurunan sudah mulai yang namanya apatis ya. Apatis itu kalau udah diajak bicara cuek. Pasien kalau udah diajak bicara dia nggak respon, terakhir kalau udah 2-3 kali baru oh iya. Nah, itu namanya apatis ya. Jadi sudah mulai agak cuek. Kemudian menurun lagi kita kenal sebagai delirium. Delirium ini kalau orang bilang itu kacau, berontak, suka teriak sebelum masuk ke kondisi letargi. Jadi kondisi yang sudah memasuki kantuk atau ngantuk gitu ya, atau sudah mulai rileks ya. Nah, ini jadi kalau misalkan kita ketemu pasien, mungkin Bapak Ibu ada keluarga pasien datang ya,
kemudian datang ke tempat Bapak Ibu, kelihatannya pasien ini tadi mungkin apatis, ya diajak bicara cuek, atau dia sudah datang dalam kondisi delirium kacau, kadang-kadang ngigok-ngigok gitu ya, suaranya nggak jelas, teriak-teriak. Nah, ada juga yang datang yang mungkin sudah mulai tertidur, tapi masih dibangun, masih bisa ya, kayak Bapak Ibu kalau misalkan kita mau bangun, kalau mau dibangunin kan agak-agak males, nah itu letargi lah contohnya gitu ya, tidur lagi gitu ya. Nah, itu namanya letargi. Terus kita masuk lagi kepada kondisi kesadaran yang menurun, itu namanya somnolen. Kalau somnolen ini kalau kita lihat itu kondisinya sama seperti kondisi ngantuk berat. Jadi kalau orang ngantuk berat kan susah banget dibangunin ya. Nah, itu digoyang kanan kiri juga dia mah tetap aja pules ya. Nah, itu sudah mulai penurunan kesadaran menjadi somnolen ya. Dan berikutnya yaitu supor. Kalau supor ini udah tidur berat, biar digoyang-goyang juga nggak bangun-bangun. Dan kalau misalkan kita cubit, ya agak sakit sedikit, dia mungkin bangun tapi setelah itu tidur kembali. Dan yang terakhir yaitu koma. Ya pastinya kita bangunkan, kita apakan juga nggak bangun-bangun ya. Sampai suatu ketika mungkin dia bangun atau dia tidak bangun sama sekali ya, atau meninggal, nah itu istilahnya. Jadi ini tingkat kesadaran berdasarkan kualitas ya. Kualitas itu berarti berdasarkan tadi apa yang kita observasi ya, secara dia sadar penuh sampai dengan dia tidur berat, bahkan dia tidur tidak bangun tetapi organ masih berfungsi ya. Nah, kalau secara kuantitas ya, itu nanti ada nilainya tadi yang saya bilang, ada rumusnya, dia nilainya 15 ya. Ada yang mata tadi 4 ya, movement ataupun motoriknya 6, dan verbalnya atau bahasanya 5 ya, jadi total semua 15. Nah, ini tadi ya secara kualitatif saya singkat ya, bahwa kompos mentis itu sadar penuh, apatis itu mulai kurang atau cuek ya, perhatiannya kurang atau cuek, somnolen itu mudah tertidur tapi masih bisa diajak bicara. Kalau sopor ya, soporo ini dia sudah mulai rangsangannya harus kuat baru dia bisa bangun. Kalau sopor ini sudah memang kondisinya tidur berat ya, kalaupun kita kasih rangsangan yang kuat baru dia bisa bangun, itu pun tertidur kembali. Dan terakhir koma ya, tidak berespon sama sekali ya, sampai suatu waktu mungkin dia bangun ataupun dia tidak bangun kembali. Seperti itu. Maaf belum. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, ini kemudian tadi ada juga menamakan semi koma ya, boleh aja ya, baru masuk ke koma silakan, nggak apa-apa, atau disebut sopor koma ya, jadi sebelum koma banget lah orang bilang gitu ya. Nah, itu sama aja, boleh aja mau pakai yang sopor koma ataupun langsung masuk koma, nggak masalah. Nah, kemudian tadi saya bercerita tentang kaku kuduk ya, jadi kalau tanda-tanda ada kaku kuduk kemungkinan udah jelas ini nggak normal gitu ya, jadi memang ini suatu gangguan. Nah, kaku kuduk itu biasanya terjadi spasme otot ya, yang ada di tengkuk kita, yang merupakan ciri atau adanya iritasi atau rangsangan meningeal atau tadi rangsangan selaput otak. Kalau selaput otak ada gangguan, biasanya kita temukan namanya spasme otot pada tengkuk ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah nilai ataupun kekuatan otot. Jadi biasanya kalau pasien datang, misalnya tadi ya dengan kondisi stroke ya, pasien datang, kesadarannya kita lihat, kemudian tidak ada tanda-tanda perangsangan meningeal atau tidak ada kaku kuduk ya. Kaku kuduk itu biasanya pasien itu akan ini spasme otot tengkuk ini kaku. Jadi pasien itu seperti robot gitu, nggak bisa fleksi dan nggak bisa nengok. Mungkin kalau nengok badannya semua ikut. Itu namanya kaku kuduk ya. Jadi kalau pada saat kita ketemu pasien kesadarannya sudah mulai menurun, kaku kuduk, nah itu biasanya kemungkinan ada tadi masalah pada selaput otaknya atau meningennya ya. Kemudian berikutnya biasanya pasien akan kita nilai kekuatan ototnya ya. Kita menentukan bahwa ini ada kelumpuhan atau tidak, atau kelumpuhannya sejauh mana, ini biasanya kita lakukan penilaian pada kekuatan otot. Nah, otot ini kekuatannya dari 0 sampai 5. 0 ini otot tidak sama sekali mampu untuk bergerak. Jadi kalau kita pegang itu biasanya lemes, ototnya tidak kenyal. Ya, jadi lemes tahu ya Bu ya.
Jadi kita pegang itu nggak ada kekuatan, ya. Nah itu namanya nilainya 0. Kalau 1, ya, pada saat kita pegang otot-otot di bagian tangan atau kaki atau paha ataupun bagian-bagian yang mau kita nilai, itu biasanya masih ada kekenyalan, ada kontraksi walaupun sedikit, ya. Oke, itu 1. Kemudian kalau 2, dia mampu menahan tegak, yang berarti dia mampu menahan gravitasi, istilahnya gravitasi bumi, ya. Artinya di sini, tapi dengan sentuhan sedikit dia akan jatuh. Jadi dia masih bisa bertahan, tapi nggak dalam waktu yang lama. Itu nilainya 2. Misalnya angkat tangannya, suruh diangkat, tapi setelah itu dia jatuhkan lagi, belum berapa menit, itu nilainya 2, ya. Kemudian mau tangan, mau kaki dan sebagainya. Kemudian 3, kalau 3 itu nilainya mampu menahan tegak walaupun sedikit dorongan, tetapi tidak mampu melawan tekanan dorongan dari pemeriksa. Misalnya dia disuruh, misalkan suruh salam lah, suruh salam, dia udah bisa nih menahan, sudah bisa dia sudah bisa mengangkat, kemudian dia sudah bisa mempertahankan posisi, tetapi saat kita tarik tangan kita nih waktu salaman kita tarik, dia lepas gitu ya, dia lepas. Atau kalau kita adu panco gitu ya, dia akan kalah tanpa perlawanan. Nah, itu 3 ya. Kalaupun dengan perlawanan tapi dia tidak bisa memenangkan itu. Dia biasanya kalah dengan pemeriksa. Itu nilainya 3. Jadi lebih baik dari 1 dan 2 gitu ya. Kemudian kalau 4, dia kekuatannya tadi sudah bisa menahan, sudah bisa sudah bisa mengikuti perintah, kemudian menahan sampai pada waktu kemampuan dia bertahan. Dan kalau 5 itu kekuatannya penuh, dia bisa menarik tangan waktu salaman, dia bisa adu panco dengan kekuatan yang sama dengan pemeriksa, nah itu nilainya 5, jadi normal. Nah ini biasanya kadang-kadang kan keluarga pasien suka tanya ya, ini lumpuh apa enggak gitu biasanya ya. Nah itu bisa kita nilai dari kekuatan otot. Nah itu pun juga kita belum bisa memastikan bahwa itu terjadi kelumpuhan atau tidak. Yang pastinya dilakukan pemeriksaan lanjut ya, dengan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan otot lanjutan ya Bapak Ibu, misalnya masalah itu pemeriksaan miografi dan sebagainya ya. Dan juga bisa dilihat dari pemeriksaan scan ataupun MRI ya yang akan dilakukan sehingga kita tahu bahwa motoriknya rusaknya sejauh mana ya, seperti itu. Kemudian tadi juga ada saya bercerita tentang refleks fisiologik ya. Jadi refleks ini bisa kita lakukan pemeriksaannya, yaitu refleks bicep ya, refleks tricep, refleks lutut, dan refleks tendon Achilles ya. Nah ini yang biasa kita lakukan pemeriksaannya. Bicep dan tricep itu biasanya pada lengan ya, pada lengan ini biasanya kita lakukan di sikut ya. Kita akan gunakan palu refleks atau refleks hammer. Mungkin Bapak Ibu kalau suka lihat itu di alat medis ya, kedokteran itu ada berbentuk palu kecil ya, yang ujungnya lancip atau ujungnya datar ya. Nah itu dilakukan untuk pemeriksaan refleks ya, di bagian tadi lengan ya, sikut, yaitu kita lakukan ada refleks bicep dan tricep. Kemudian patella itu ada di refleks lutut ya, di lutut kita nih, sendi lutut ya, di tengah-tengah ini nanti kita lakukan pemukulan sedikit pakai refleks hammer ya, dengan bisa kita alasi dengan tangan kita ya, atau bisa langsung. Nah itu nanti kalau ada gerakan seperti menendang ya, ataupun dia melakukan ekstensi itu berarti melebar ya, dia artinya melawan. Nah itu biasanya positif atau dia bagus ya. Tapi kalau dia tidak melakukan perlawanan ya berarti ada gangguan gitu ya, ada gangguan. Nah kemudian refleks Achilles. Nah, ini Achilles pada bagian kaki ya, pada ekstremitas bagian bawah, yaitu pada bagian belakang. Bapak Ibu di kaki ini ada bagian belakang nih yang kalau kita pakai sepatu nih ujung kan ada sendi ya. Nah di belakang itu kita lakukan pemeriksaan refleks ya. Kalau dia refleksnya baik ya, melawan ya, itu berarti dia bagus ya. Nah, untuk tadi yang saya sampaikan ada 12 pasang saraf kranial ya. Nah, ini meliputi saraf-saraf apa saja ya. Nah, di sini bisa kita lihat mulai dari saraf 1 ya, atau nervus 1 itu nervus yang
berkaitan dengan fungsi penciuman ya atau olfaktorius. Kemudian nervus 2 ini nervus atau disebut juga nervus opticus. Nah, ini biasanya berhubungannya dengan mata ya, gerakan mata ataupun refleks mata dan seterusnya. Kemudian nervus 3 juga sama, oculomotorius, ini juga berkaitan dengan nervus 2 opticus dan nervus 4 ya, trochlearis juga ini sama ya. Kemudian ada berikutnya, nah ini trigeminus dan abdusen ini 5 dan 6 ini juga dipisah karena abdusen, trochlearis dan oculomotoris itu sama ya. Jadi hampir sama ini kerjanya. Kemudian berikutnya nervus 5 disebut trigeminus ya, nanti kita bisa lihat itu nervus apa saja. 7 facialis ya wajah, kemudian 8 ini nervus vestibulo acousticus. Jadi ini pada telinga ya. Jadi keseimbangan dan pendengaran akustikusnya, vestibulonya itu keseimbangan. Kemudian nervus 9 ini glossopharyngeus dan nervus 10 vagus ini kaitannya dengan refleks menelan ya. Biasanya itu kaitannya dengan menelan dan bagian leher dan pangkalnya. Kemudian nervus 11 yaitu aksesorius ya, ini aksesoris ya di antara 12 pasang saraf, dan yang terakhir yaitu hipoglossus atau nervus 12 ya. Nah, untuk pemeriksaan satu-satunya di sini nanti saya sampaikan. Yang pertama adalah nervus 1. Nervus 1 ini tadi ya namanya olfaktorius atau penciuman. Biasanya Bapak Ibu kalau ada pasien yang mengeluh nggak bisa membaui ya, suster ataupun Pak saya nggak bisa mencium sesuatu. Nah, itu kemungkinan gangguannya pada nervus 1. Biasanya fungsi penciumannya atau penghidunya ini menurun. Untuk itu kita perlu lakukan pemeriksaan dalam bentuk ya kita menyediakan sumber-sumber wangi atau sumber-sumber bau-bauan yang bisa dicium oleh pasien. Biasanya kita gunakan wangi-wangiannya ini adalah bisa menggunakan parfum ya, bisa menggunakan wangi mungkin lada ya, atau wangi kopi itu biasanya kita itu. Tapi baiknya kalau misalkan lada itu kan ini ya takutnya dia merangsang dan air itu. Cukup biasanya kopi dengan parfum boleh, nanti dia bisa nggak mencium ya. Kita dekatkan sumber tersebut ke hidung kiri maupun kanan pasien. Kalau dia bisa menyebutkan berarti normal ya. Itu kita lakukan kedua pasang ya, kiri dan kanan. Jadi jangan cuma kiri atau jangan cuma kanan. Nah, itu nanti pasien kalau misalkan salah, kita lakukan kedua kali supaya memastikan bahwa penciumannya memang bukannya salah, tetapi mungkin emang nggak bisa mencium, jadi dia mengarang gitu ya. Jadi minimal 2 kali kita lakukan penciuman bergantian. Kalau bisa ya di sini waktu mencium itu matanya ditutup ya Bapak Ibu, supaya dia nggak ngelihat sumber bau-bauannya. Jadi matanya suruh ditutup, kemudian kita lakukan kanan atau kiri ya, dia menyebutkan benar atau tidaknya. Kemudian yang kedua adalah nervus opticus ya. Nah, ini diperiksa yaitu dengan menggunakan pemeriksaan ini visus ya. Jadi tajam penglihatan. Biasanya kita pakai kartu Snellchat ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau pernah ke dokter mata kan di situ ada ya Bapak Ibu suruh menyebutkan misalnya A, B, C gitu dan seterusnya, atau juga bisa angka ya. Nah, itu namanya Snellen-Chat. Dari jarak 6 meter Bapak Ibu suruh tutup mata satu dan berikutnya mata satu lagi kanan dan kiri dan menyebutkan angka ataupun huruf yang ditunjuk oleh pemeriksa, dan Bapak Ibu nanti akan benar atau salahnya yaitu nanti sampai dibuat Bapak Ibu dengan huruf yang lebih kecil atau yang lebih besar ya sampai Bapak Ibu benar menyebutkan huruf tersebut. Nah, itu namanya fungsi visus ya. Nah, oke, nervus 2. Kemudian 3, 4, 6 ini tadi yang saya sampaikan oculomotorius ya. Kemudian trigeminus dan abdusen ya. Nah, ini diperiksa secara bersamaan dengan menilai pergerakan bola mata. Jadi bola mata itu ke segala arah, atas, bawah, kanan, kiri, boleh muter ya. Nah, itu fungsinya untuk pergerakan bola mata. Kalau misalkan dia
ada trauma atau mungkin karena stroke, ya dia biasanya mungkin mengalami gangguan, dia nggak mungkin bisa ke atas ke bawah, kiri kanan ataupun mutar ya. Nah itu kita tahu bahwa dia ada gangguan pada pergerakan bola mata. Kemudian juga selain itu kita gunakan senter untuk mengetahui apakah pupilnya berfungsi dengan baik. Jadi senter itu kita lakukan dari ujung apa nih? Ujung mata kita tarik senternya ke tengah ya, kemudian kita matikan ya. Nah, biasanya pada saat senter itu kita dekatkan ke pupil ya, ke buletan di mata kita itu yang hitam itu, dia biasanya nanti akan melebar. Nah, itu pupil kita berarti normal. Kalau cahaya itu kita matikan, dia akan mengecil kembali. Nah, itu adalah reaksi pupil yang normal. Oke, kemudian berikutnya kiri dan kanan dilakukan pemeriksaan yang sama. Nah, itu untuk nervus 3, 4, dan 6. Untuk nervus 5, nah ini fungsinya adalah untuk berfungsi sebagai sensorik dan motorik ya. Sensoriknya ini biasanya kaitannya dengan pemeriksaan permukaan kulit wajah. Jadi apakah reaksi di bagian kulit ini masih merasakan nggak sensasi gitu ya. Nah ini biasanya kan kalau pada trauma ataupun pasien-pasien dengan stroke, dia biasanya nggak akan bisa merasakan sentuhan di wajah ataupun di bagian tangan dan kaki serta bagian badan. Nah ini biasanya si pemeriksa akan menggunakan kapas ya, kapas ujungnya dipilin gitu ya. Nah itu kita sentuh di bagian wajah ataupun tangan ataupun bagian dada ataupun perut ya ataupun kaki dengan pasien suruh menutup mata. Nanti dia menyebutkan bahwa sentuhannya ada di mana. Apakah di bagian pipi, apakah di bagian hidung, di bagian tangan, kaki ataupun perut ya. Kalau dia benar berarti sensasinya bagus ya. Oke, kemudian motoriknya biasanya pasien suruh menggigit ya. Terus kita periksa muskulus ini masseter ya bagian bawah, apakah ini kekuatannya menggigitnya baik atau enggak. Nah, kalau misalkan dia kurang baik, nah berarti kemungkinan motorik si pasien ini berkurang ya di daerah bagian wajah yaitu bagian mulut ya. Nah, ini kemungkinan nanti bisa saja gangguannya pada hubungannya nanti ada pada nervus facialis ya. Jadi nervus yang mengatur nervus wajah. Nah, itu bisa saja terjadi kelumpuhan ya sehingga pasiennya nggak bisa menelan ya. Kemudian pasiennya nggak bisa mulutnya mungkin nanti nggak bisa simetris ya, artinya mencong ke kiri ataupun ke kanan. Nah, seperti itu untuk nervus 5 ya. Dan untuk nervus 7, nah di sini motoriknya biasanya sama ya masih di wajah. Nah, dia bisa nggak mengangkat alis ya, kemudian mengerutkan dahi, bibirnya disuruh monyong gitu ya, suruh tersenyum ya, kemudian suruh meringis dan suruh bersiul. Nah, itu kita suruh lakukan dan juga menggembungkan pipi. Kita lihat nanti daerah-daerah mana mungkin yang tertinggal. Misalnya Bapak Ibu menyuruh dia suruh bersiul. Nah, mungkin dia nggak bisa bersiul karena ada bagian yang tertarik ya karena kerusakan saraf. Atau dia disuruh menggembungkan pipi, mungkin pipi kiri atau kanan akan tertinggal, nggak bisa digembungkan. Nah itu untuk pemeriksaan nervus 7 ya. Nah untuk fungsi sensoriknya biasanya kita nyuruh pasien untuk mencobai atau mencicipi aneka rasa ya. Biasanya kita gunakan garam, gula dan rasa asam ya. Mungkin cuka atau jeruk nipis biasanya ya. Nah ini kalau misalkan pasien betul menyebutkannya berarti nggak masalah dengan fungsi sensoriknya ya. Seperti itu. Nah kemudian untuk nervus 8 yaitu kaitannya dengan keseimbangan dan pendengaran ya. Nah itu dilakukan tes rombek dan pemeriksaan pendengaran dengan menggunakan garpu tala. Ya ini mungkin Bapak Ibu nggak lakukan tapi minimal tahu untuk kalau dia terjadi gangguan keseimbangan pada telinga, Bapak Ibu suruh aja tes rombek ya. Jadi penderita ditutup matanya dan dia suruh berjalan lurus. Kalau misalkan dia nggak bisa, dia doyong ke kiri atau ke kanan berarti ada gangguan keseimbangan pada telinganya. Kemungkinan telinganya ada tersumbat atau mungkin ada infeksi atau mungkin ada gangguan organ, misalnya beberapa organ tersebut rusak. Ya karena trauma ataupun karena benda asing yang melukai daerah tersebut.
ataupun ada perdarahan sampai pada bagian telinga. Nah, ini untuk tes Rina ya, ini sekedar tahu saja ya Bapak Ibu. Ini kan menggunakan garpu tala ya. Jadi garpu tala biasanya kita kita sentuhkan ke bagian yang bisa menggetarkan garpu tala ya. Kemudian kita taruh garpu tala tadi ke bagian tulang mastoideus ya. Jadi adanya di belakang telinga ya. Nanti pasiennya suruh merasakan getaran dari garpu tala tersebut. Apakah getarannya antara telinga kanan dan kiri sama? Kalau telinga kanan dan kiri sama, berarti dia bagus. Getarannya itu dirasakan oleh tulang-tulang mastoideus ya, atau tulang-tulang pada telinga bagian luar yang bunyinya itu sama. Berarti dia menyebar baik, tidak ada gangguan atau hambatan. Kemudian kalau tes wabah ya, ini tadi yang saya bilang sekedar tahu, Bapak Ibu nggak wajib melakukan ini, tapi paling tidak mungkin kalau ada dilakukan pemeriksaan oleh dokter disebutkan tes Rina-nya ada gangguan, swabahnya ada gangguan, itu berarti mungkin ada gangguan pada telinga. Nah, kalau untuk tes wabah ini biasanya habis kita ketokkan garpu tala itu, biasanya kita taruh di sebelah atau di dekat telinga pasien ya. Dan nanti pasien habis dari telinga pasien, kemudian pasien sudah sudah menyampaikan bahwa dia mendengar, kemudian garpu tala tersebut kita dengarkan di telinga pemeriksa. Nah, nanti kalau di telinga pemeriksa masih berbunyi, ya, nah itu berarti nggak ada masalah. Tapi kalau sampai di tulang pemeriksa berhentinya pendek, sudah berhenti, berarti kemungkinan pemeriksanya yang ada gangguan ya, harusnya dia masih berbunyi atau masih ada hantaran udaranya masih ada ya, kita masih mendengarkan dengungan dari si garpu tala tersebut. Nah, kemudian kalau tes Weber biasanya kita taruh di lobus frontal ya dari tengkorak kita. Nah, biasanya habis garpu tala didengungkan ya, biasanya kita taruh di bagian dahi ya. Jadi kita letakkan ujung yang kan garpu tala itu bentuknya seperti angka U ya, kemudian ujungnya bercabang. Nah, cabang itu kita taruh di dahi kita. Nah, itu penyebaran dari getaran antara kanan dan kiri apakah sama? Ya, kalau dia sama berarti baik, tapi kalau dia kuat kanan atau kiri berarti ada gangguan yang pada telinga kanan atau kiri yang tidak memberikan hantaran pada tulang ya. Nah, itu berarti ada gangguan atau ada tuli ya. Kemudian untuk nervus 9 dan 10 ya. Di sini tadi ya glosopharyngeus ya. Nah, ini kita kita periksa pasiennya, suruh buka mulut ya. Kita lihat uvulanya apakah dia berada di tengah. Ya, kalau dia berada di tengah berarti normal. Kemudian dia suruh menelan. Nah, pada saat menelan atau kita kasih air putih dia suruh menelan, kita pegang bagian istilahnya mah kalau laki-laki mah jakun ya. Kalau kita berarti bagian leher. Nah, kita terasa nggak atau kita merasakan nggak gerakan dari tadi tuh nervus tadi kan mengatur proses menelan ya. Jadi kalau kita saat menelan, nah gerakan dirasakan berarti fungsi dari nervus 9 dan 10 ini bagus ya. Ya seperti itu pemeriksaannya. Dan untuk nervus 11 di sini diperiksa dengan kemampuan mengangkat bahu kiri dan kanan. Nah, ini kaitannya dengan mastoid ya. Bukan mastoid, trapezius ya. Jadi di bagian pundak ya, itu kita tekan biasanya, kemudian pasien nanti suruh mengangkat antara bahu kanan dan kiri mana kekuatannya yang berlebih ya, atau mana yang tertinggal. Nah, itu kalau misalnya ada seperti itu berarti ada gangguan pada nervus 11 bahwa mungkin dia terkena sehingga dia tidak bisa menahan bagian kiri ataupun bagian kanan ya. Jadi kita berada di belakang pasien kalau meriksa. Jadi kita tekan bagian ini dari belakang, kemudian dia bisa nggak ngangkat seperti itu. Kalau dia nggak bisa ngangkat begini, kita lebih kuat. Nah, berarti ada kelemahan pada bagian nervus 11 tersebut ya, atau musculus trapezius.
Nah, untuk yang 12 ini kita lakukan pemeriksaan pada bagian lidah ya. Jadi kita suruh pasiennya menjulurkan lidah atau meluruskan lidah. Kemudian dia bisa juga mendorong pipi kiri ataupun pipi kanan dari arah dalam. Kemudian kita lakukan penekanan. Apakah dia bisa mempertahankan tadi ya lidah tadi bisa nggak bertahan terhadap tekanan tangan pemeriksa. Nah, kalau dia bisa berarti kekuatannya bagus ya. Kalau dia kita lakukan penekanan dia mungkin tidak ada perlawanan, nah itu berarti ada kelemahan pada nervus 12 ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari sini sebelum saya lanjutkan ke slide yang berikut. Kita lanjut dulu ya, mungkin kalau belum ada pertanyaan. Kemudian sebentar. Nah, kemarin kan saya belum melanjutkan untuk pemeriksaan yang bunyi napas ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti saya tambahkan lagi di pemeriksaan fisik yang kemarin. Ada tambahan lagi dari saya yaitu pemeriksaan pada sistem pernapasan yaitu bunyi napas. Kemarin kan kita belajarnya baru mengukur tekanan darah gitu ya, nadi, pernapasan dan suhu tubuh ya. Nah, ini terkait dengan pemeriksaan yang menggunakan auskultasi ya, menggunakan apa namanya stetoskop ya. Paling tidak Bapak Ibu walaupun nggak menggunakan tapi Bapak Ibu melihat dari data pasien tuh misalkan dari rumah sakit kan ada yang namanya apa sih namanya ya, ringkasan kondisi pasien ya. Nah, itu kita bisa lihat di dalam ringkasan tersebut. Jadi nanti mungkin pasiennya dicatat mungkin ada bunyi-bunyi apa di dalam apa namanya pemeriksaan pernapasannya dan sebagainya, itu bisa kita nanti tahu jadi ada masalah apa pada pasien tersebut. Sebentar ya, saya Bapak Ibu boleh silakan yang mau minum ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Pemeriksaan auskultasi ya yang menggunakan stetoskop ya. Itu kita tujuannya kan mendengarkan bunyi nafas ya. Nah, bunyi nafas ini adalah suara yang terdengar karena adanya gesekan atau adanya gerakan udara melalui tracheobronchoalveolar. Artinya apa? Adanya gerakan udara yang melalui trachea ya, kemudian bronkus dan alveolar. Jadi kan kalau udara memang masuknya kan seperti itu ya, dari hidung ya, kemudian masuk ke laring ya, kemudian tracheo ya atau trachea, kemudian bronkus dan alveolar terjadi apa namanya pertukaran di situ. Nah, itu pasti ada bunyi yang kita dengarkan ya selama inspirasi atau saat narik napas dan pada saat ekspirasi pada saat udara kita hembuskan. Nah, itu yang namanya bunyi nafas. Bunyi nafas ini kalau normal itu vesikuler. Disebutnya vesikuler ya, namanya vesikuler. Bunyinya halus, lembut dan tinggi ya, seperti kalau kita napas. Nah, itu adalah bunyi vesikuler. Itu kalau kita dengerin pakai stetoskop bunyinya seperti itu. Nggak ada tambahan-tambahan lain ya. Halus, lembut tapi agak tinggi. Jadi kita dengarkan saat kita menarik napas, kemudian kita hembuskan itu akan terdengar tanpa suara-suara tambahan lainnya. Nah, pada pola pernapasan itu sendiri ya, dalam kita mengkaji pasien apa namanya pada saat dia bernapas kan kemarin sudah saya sampaikan kalau kita mengkaji pernapasan itu kita harus hitung bagaimana dia cepat tidaknya pernapasan pasien, kemudian iramanya teratur atau tidak. Jadi ada pernapasan pasien yang mungkin dia nggak cepat tapi iramanya nggak teratur ya atau sebaliknya. Kemudian kedalaman. Jadi ada yang napasnya biasa nggak terlalu dalam dan ada yang napasnya sampai seperti itu ya, sampai betul-betul dalam.
Kemudian pada saat kita memeriksa pola pernapasan, baiknya pada saat pasien istirahat. Ya, artinya dan dia nggak boleh melihat saat kita menghitung pernapasan. Karena apa? Karena hal itu akan membuat pasien akan mengkondisikan dirinya untuk bernapas secara normal. Jadi kalau kita mau menghitung pernapasan, jangan sampai pasien tahu, intinya gitu ya. Kita sambil melihat pasien dan sambil menghitung ya, tanpa diketahui oleh pasien. Nah, ini biasanya kita temukan beberapa pernapasan yang tidak normal ya. Kalau apnea itu pernapasan normal ya. Nah, kalau bradypnea itu pernapasan yang kurang dari normal atau disebut pernapasannya lambat. Ya. Kemudian kalau tachypnea itu napasnya cepat tapi normal ya. Cepat tapi normal. Kemudian kalau apnea itu tidak ada napas. Nah, ini ya, jadi ada beberapa nanti gangguan pernapasan yang bisa kita temukan. Kemudian ada yang namanya Cheyne-Stokes. Cheyne-Stokes itu pernapasannya dia cepat pada menit pertama, kemudian melambat dan berhenti sampai beberapa detik, setelah itu dia akan bernapas kembali. Jadi sempat ada waktu berhentinya ya. Nah, kalau Kussmaul itu pernapasan cepat ya, lebih dari jumlah per menitnya. Jadi ini lebih cepat dari tachypnea. Nah, itu ya. Itu biasanya mencirikan bahwa ada gangguan-gangguan pernapasan yang dirasakan oleh pasien atau ditemukan pada pasien. Untuk gambaran pernapasan ya, untuk normalnya pernapasan pada orang dewasa dulu lah. Kemarin saya sudah sampaikan kurang lebih kan 16 sampai 20 ya. Tapi ada juga beberapa sumber mengatakan 12 sampai 20. Nggak masalah ya, itu normal-normal. Saja yang penting tidak melebihi dari nilai tadi normalnya ya. Jadi kan beberapa sumber memang beberapa sumber kan memang menyebutkan nilai-nilai itu kan mungkin ada yang sama ataupun ada yang tidak sama, yaitu paling tidak terlalu jauh lah perbedaannya. Kemudian untuk remaja 14 sampai 22 kali per menit, pada anak-anak 14 sampai 30 kali per menit, dan pada neonatus ataupun bayi ya baru lahir kurang lebih 30 sampai 50 kali per menit. Ya, seperti itu. Jadi kalau pada bayi napasnya 30 kali per menit, dia tidak dikatakan sesak. Tapi kalau pada dewasa udah jelas itu sesak ya. Jadi kita harus lihat nilai normalnya. Nah, kemudian untuk tadi ya pemeriksaan fisik pada pernapasan, yang pertama kita lakukan observasi. Observasi itu tadi ya frekuensinya apakah 12 sampai 20 kali per menit. Kemudian yang berikutnya irama napasnya teratur atau tidak. Jadi irama itu kan ada yang teratur gitu ya, inspirasi, ekspirasi. Ada yang habis inspirasi, ekspirasi teratur dia, nah seperti itu. Nah itu namanya nggak teratur. Jadi kalau teratur itu iramanya semuanya itu betul-betul sesuai ya. Kemudian kualitas pernapasannya tadi ada yang dalam, ada yang dangkal. Ya kalau dangkal napasnya cepat. Seperti itu. Kalau dalam gitu ya. Jadi ada upaya pakai tambahan otot untuk dia bernapas. Yaitu namanya penggunaan otot tambahan ya, nggak normal ya. Kalau kita napas pakai penggunaan otot itu udah nggak normal. Nah, pada saat auskultasi, ya tadi ya kalau Bapak Ibu kan nggak menggunakan stetoskop ya. Nah, kalau untuk medis nih biasanya kan dokter menggunakan stetoskop atau perawat menggunakan ya. Nah, ini cara mengukur atau cara meletakkan stetoskop yang buletan yang Bapak Ibu suka tempel di bagian dada. Nah, itu dia secara ini. Jadi dari kiri ke kanan, turun ke bawah, ke kiri lagi, ya kemudian turun ke bawah, ke kanan, dan seterusnya. Ini adalah runtutan bagaimana memeriksa bunyi napas pada paru-paru pasien. Jadi harus sesuai dengan skema seperti ini. Oke, kemarin sudah saya sempat juga sampaikan ya. Jadi untuk perkusi atau palpasi ya, kedua telapak tangan kita letakkan di bagian punggung atau posterior belakang, belakangnya bagian punggung pasien. Tangan kita letakkan seperti ini ya. Antara punggung kiri dengan punggung kanan ya, bagian dada. Kita pasiennya suruh mengucapkan 77 ya. Nah, yang mengucapkan 77 itu
tangan yang kita tadi tempelkan di bagian punggung itu kita akan merasakan getaran. Apakah sama antara kanan dengan kiri saat dia bilang 77, 77, 77. Nah, itu kanan dan kiri getarannya sama enggak? Kalau dia nggak sama berarti ada masalah pada bagian yang getarannya lambat. Parunya mungkin banyak terendam oleh apa namanya atau dahak ya. Nah, atau mungkin ada cairan dan seterusnya. Nah, ini kalau kita dengarkan juga pada stetoskop ada bunyi-bunyi tambahan ya. Nah, ini biasanya ada yang namanya crackles ya. Crackles ini biasanya bunyi-bunyi tambahan yang biasanya ada pada pasien dengan pneumonia atau radang paru. Ada juga pada penyakit jantung mengisti ya. Nah, ini ada ya. Bisa kita dengarkan. Kemudian kalau ronki ini biasanya pada pasien-pasien yang mengalami peradangan pada paru yang hasil dari dahaknya itu berlebihan. Nah, itu biasanya kita suka dengarkan ronki. Itu khasnya biasanya ronki basah ya, bunyinya seperti krok-krok-krok gitu tuh ya. Jadi karena udara bersentuhan dengan dahak ya, jadi menyebabkan bunyi yang seperti tadi. Kemudian kalau wheezes ini biasanya pada pasien-pasien dengan asma bronkial. Biasanya bunyinya pada saat ekspirasi akan terdengar suara mengi atau ngik. Gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan asma. Nah, itu ya. Jadi itu yang kita bisa gunakan pada pemeriksaan stetoskop ya. Mungkin Bapak Ibu sekedar tahu saja, tapi intinya kalau biasanya dia menghasilkan sputum yang banyak, itu biasanya pasti di bagian dada ini banyak sekali terjadi tertahannya dahak ataupun sputum ya, ataupun reak pada pasien. Nah, itu yang perlu kita bantu keluarkan. Oke, untuk sementara ini penjelasan dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu mau ada pertanyaan ataupun mau ada yang disampaikan, silakan Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan ya. Oke, ini ada yang mungkin sinyalnya ya nggak bagus ya, karena memang kondisi cuaca ataupun juga penggunaan wifi ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Silakan saja nanti bisa dari record atau rekamannya ya. Oke, mungkin itu saja. Silakan yang ada mau bertanya, Pak Asep. Saya mungkin kita banyak diskusi. Saya stop share dulu. Ya, Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, malam ini materi sudah selesai dari Bu dosen. Jadi dibuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan pertanyaan. Silakan, nanti langsung akan dijawab oleh Bu dosen. Sepertinya ini Pak Asep ya Bu ya, udah ada. Pak Asep, silakan Pak Asep kalau mau bertanya langsung. Ya. Baik, terima kasih dosen. Terima kasih Pak Asep. Ini tadi kaitannya dengan mental Bu ya, tadi ada gangguan-gangguan mental seperti itu. Ya bisa. Ya, sambil menunggu Pak Asep, yang lain silakan Bapak dan Ibu. Ya. Halo, ada dosennya Pak? Jelas? Ya, jelas Pak Asep, silakan. Jadi mohon izin Bu dosen untuk selama bulan Ramadan ini mungkin kuliah kita tidak sampai 2 jam, hanya 1,5 jam mungkin ya. Karena biasanya ibu-ibu itu nanti kan ada persiapan subuh itu. Tidak apa-apa Pak Asep. Oke, dilanjut Pak Asep. Ya. Tadi kalau misalkan ini Bu, kerusakan mungkinkah kerusakan mental itu atau saraf-saraf yang ada di otak itu diakibatkan atau disebabkan dari psikologis ya Bu, dari tekanan atau gimana? Karena ada orang-orang yang mohon maaf ya kurang waras seperti orang-orangnya itu penyebabnya seperti apa Bu prosesnya? Kemudian tadi itu saya sangat tertarik sekali ya tentang saraf-saraf yang ada di mata, telinga dan sebagainya. Kalau bisa mungkin untuk kedepannya ada yang lebih spesifik lagi Bu, mengenai saraf-saraf yang ada ya tadi di nervus itu tadi.
Itu saja mungkin Bu untuk sementara. Silakan. Iya, baik Pak Asep, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, yang pertama tadi Bapak sampaikan untuk fungsi mental ya Pak ya. Oke, baik, terkait dengan tadi yang saya sampaikan, ini fungsi mental ini kan tadi ya kemampuan isi pikir ya. Betul sekali Bapak Ibu, tadi kan kalau orang normal itu pasti sadar penuh ya. Dah pasti. Kemudian ada beberapa terjadi penurunan kesadaran tadi mulai dari apatis ya, kemudian letargi ya, kemudian somnolen ya, kemudian soporous dan koma. Nah, itu adalah tingkat kesadaran dari mulai normal sampai menurun ya, sampai kondisi yang paling berat yaitu tadi koma ya. Nah, itu menandakan bahwa pertama fungsi mental seseorang itu sudah mengalami gangguan kalau yang sudah sampai menurun ya Bapak ya. Pak Asep ya. Nah, kaitannya tadi dengan pasien gangguan jiwa. Iya, betul sekali ya. Untuk pasien gangguan jiwa kan kita nggak bisa lihat bahwa dia secara fisik mungkin dia kelihatannya normal ya Bapak. Tapi pada saat dia berespon, nah itu pasti pembicaraannya kacau. Nah, itu terkait dengan isi pikir. Nah, udah pasti itu ada gangguan. Nah, gangguannya di sini banyak, Pak. Kita biasa kategorikan menjadi yang pertama itu gangguan pada strukturnya atau pada organ dari sistem saraf tersebut. Yang kemudian yang kedua atau sistem otak itu ya. Kemudian yang kedua adalah gangguan yang bukan dikarenakan struktural. Ya biasanya di sini masalah-masalah tadi psikologis ya tadi yang Bapak sampaikan betul ya. Kalau tadi yang saya ceritakan lebih kepada masalah fisik ya, karena kan kita bicara tentang patofisiologi ya, terjadinya gangguan pada sistem. Nah itu, jadi kalau yang gangguannya bukan pada struktur bisa karena psikologis Pak. Ya tadi mungkin dia ada kecemasan ya, bahkan bisa menyebabkan sampai depresi. Nah itu juga bisa menyebabkan tadi gangguan fungsi mental pasti akan terjadi gangguan, sehingga isi pikirnya nggak lagi normal ya. Nah, bisa kita temukan pada berbagai gangguan jiwa ya seperti pasien dengan waham, dengan halusinasi ya, pasien dengan isolasi sosial dan sebagainya. Nah, tapi yang paling lebih dominan biasanya kalau gangguan fungsi mental ini yang jelas terlihat biasanya memang pada pasien dengan gangguan orientasi realita, yaitu pada pasien waham ya. Mungkin Bapak Ibu tahu kalau ada orang yang suka merasa bahwa ini loh saya titisan dewa, saya adalah titisan Nabi Muhammad, ya mungkin saya seperti Presiden Amerika pertama. Nah itu yang dikatakan gangguan orientasi realitas seperti waham. Atau dia mungkin mendengar suara atau melihat bayangan yang sebetulnya kita nggak lihat, hanya pasien yang melihat. Nah itu namanya halusinasi. Nah itu juga bisa dikategorikan tadi ya sebagai gangguan fungsi mental ya, karena kan di sini terkait dengan isi pikir ya Pak. Kalau normalnya kita ditanyakan tahu ya nama saya siapa, ya nama Bapak siapa, Bapak lahir di mana, ini pagi siang sore Bapak tahu. Untuk pasien-pasien jiwa dia mengalami gangguan orientasi. Nah, salah satu dia nggak bisa menyebutkan namanya, dia sekarang berada di mana dan sebagainya. Seperti itu Pak Asep. Nah, untuk yang kedua pertanyaannya, oke benar Bapak bagus sekali tadi yang saya sampaikan itu secara normal, pemeriksaan secara normal dan ada tanda-tanda yang tidak normalnya. Jadi yang normalnya Bapak harus tahu dan tanda-tanda tidak normalnya Bapak harus tahu. Nah, kalau untuk yang spesifik itu nanti masuknya ke penyakit. Misalkan pada penyakit mata itu banyak banget, mulai dari strabismus, kemudian katarak, kemudian konjungtivitis dan bla bla bla. Kalau untuk telinga bisa penyakitnya salah satunya adalah otitis media akut, otitis media purulenta atau kita kenal di masyarakat adalah penyakit radang pada telinga ya Pak, yang kalau kita suka di masyarakat umum itu yang suka keluar pusnya atau nanahnya ya dari telinga atau kita kenal sebagai penyakit congek ya Pak ya. Kemudian ada juga tuli ya, penyakit tuli ataupun nggak bisa mendengar ya. Dan ada juga penyakit-penyakit lainnya ya. Jadi sebetulnya banyak penyakit-penyakit spesifik yang bisa kita temukan pada berbagai gangguan pada mata, telinga dan hidung. Seperti itu Pak Asep. Jelas Pak Asep? Pak Asep? Asep lempar jangan-jangan ini. Pak Asep?
Ini gangguan sinyal ya mungkin. Ya, Oke, nggak apa-apa. Tapi tadi pertanyaannya sudah saya coba jawab. Ya mungkin dia kalau nanti mungkin minta lebih spesifik, ya nanti di next saya akan jelaskan berbagai penyakit yang terkait dengan penyakit-penyakit tersebut. Seperti itu Pak Asep. Monggo yang lain. Baik, terima kasih Bu. Oh ya, oke ada Pak Asep. Ya, Ya, tapi melempar. ya. Oke. sepertinya di chat ini ada Kolom chat ada. yang bertanya Bu Ya, tentang betul. suara ngorok ini Bu. Oh iya, iya betul Pak. Memang suara ngorok ini macam-macam ya Pak. Ada ngorok yang memang sudah bawaannya gitu ya. Ada suara ngorok karena ada tanda-tanda penurunan kesadaran ya. Ya pastinya tadi kalau dia ada penurunan kesadaran kita harus lihat gitu ya, karena secara kita kan tadi udah saya ajarkan tuh secara kualitas dan secara kuantitas ya. Kalau kuantitas itu dia ada nilainya 15 tadi. Nah, itu ada itunya 15 itu misalnya ada yang 0 sampai 5 itu kesadarannya tadi kaitannya kalau 0 itu kan ya memang ya 0 sampai 3 lah ya itu kurang lebih koma gitu ya. Nah, kemudian ada meningkat dan seterusnya itu sama sampai dengan 15 nilai itu normal atau disebut sebagai kompos mentis. Nah, secara kualitas ya kita bisa lihat bahwa ngorok ini seperti apa ya. Kalau dia ngorok terus kita bangunkan dia bangun ya berarti bukan karena gangguan, berarti memang sudah kebiasaan ya. Itu biasanya pasien ngorok itu biasanya karena postur dari tubuh saat dia tidur itu tidak posisi yang baik. Artinya dia akan membuat posisi yang bisa menyempitkan saluran pernapasan ya. Jadi akhirnya saluran pernapasan itu terhimpit. Nah, keluar suara itu karena ada udara yang memang terhimpit sehingga timbullah suara-suara rame itu kalau tidur ya. Seperti itu. Tapi kalau dia terjadi penurunan kesadaran, ya tadi kalau kita misalnya kalau dia apatis mungkin dia nggak akan ngorok. Mungkin kalau yang sudah ngorok itu berarti somnolen ya. Nah, kalau dari itu kita bangunkan, kita rangsang dengan kuat, dia baru bisa bangun, kemudian tidur kembali. Nah, itu tanda-tanda gangguan fungsi gitu ya Pak ya. Jadi beda ngoroknya. Kalau dia dibangunkan dia bangun cepat ya itu berarti baik ya. Tapi kalau di rumah sakit biasanya kita juga harus lihat kalau pasien datang dengan tadi gangguan perdarahan ya ataupun dia cedera, nah itu yang kita harus takutkan. Bu, Pak, yang jagain kita sampaikan nanti kalau mungkin saya sedang tidak melihat pasien atau mungkin saya sedang di nurse mungkin sedang di kantor atau sedang di ruang saya, misalnya Bapak ini mengorok, sampaikan ke saya informasinya. Nah itu biasanya kita kerjasama sama keluarga pasien. Jadi kalau ada pasien yang datang dengan perdarahan ataupun pasien datang dengan tadi gangguan kesadaran, kemungkinan ngorok, nah itu salah satu tanda gangguan. Seperti itu ya Pak. Siapa tadi yang bertanya? Pak Irfan ya. Seperti itu ya Bapak ya. Nah, baiknya kalau misalkan ngorok yang secara umum, ya posisi tidurnya aja, Pak. Posisi tidurnya dia harus posisi yang baik gitu ya. Mungkin kalau kita sih posisi anatomi yang baik, kalaupun pakai pakai bantal, ya cukup jangan terlalu tinggi ya. Nah, kemudian jangan tidurnya menekuk gitu ya. Nah, itu juga bisa mengganggu. Mungkin itu Pak ya yang menyebabkan suara-suara menjadi ngorok dan sebagainya. Ini ada dari Ibu Mika. Iya Bu Mika, tadi sinyalnya lagi begitulah gitu ya. Jadi wajah saya muncul nggak. Yang Ibu lihat nanti nggak usah wajah saya, slide saya aja Bu. Maaf ya Bu Mika. Ini lagi di rumah lagi banyak orang jadi saya pakai background. Seperti itu. Oke, baik, ada pertanyaan lagi? Makasih ya Bu Mika masukannya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Iya Bu, mohon maaf. Enggak apa-apa, Bu Mika ini apa namanya kritis, bagus. Enggak apa-apa, Bu Mika. Sekarang udah enggak kan Bu? Ibu berarti Iya lah. Nah tadi ibunya nerangin, kadang nggak nampak, hilang. Tinggal backgroundnya nampak aja. tapi. Bu Mika paling rajin ini dia. Ayo, silakan mana Pak Asep juga nih. Ini Bapak yang lain-lain mana nih? Biasanya Ya, Pak Egy biasanya cerewet nanya terus ini kenapa habis buka lemes gitu.
biasanya Pak Samsul yang mewakili, Bu. Oh, Pak Samsul ya, Pak Samsul ini belum ada, apalagi Iya. juga Hadir, Bu. hadir. Hadir. Always, always. Oh, Nah, tumben wakil Bapak Pak biasanya Samsul bertanya. kita mendengerin. Iya, karena apa namanya tadi kan ini sekedar tahu, jadi saya sangat seksama melihat tadi karena terapis harus tahu gitu. Iya. Dan tidak boleh melakukan, makanya saya tidak terlalu banyak tanya gitu. Iya, betul. Paling tidak ada beberapa yang bisa kita lakukan ya Pak tadi ya tanpa alat ya. Iya. Untuk memastikan, iya. Kalau yang pakai alat nggak apa-apa, yang penting Bapak kira-kira tahu oh ini, oh ya dulu pernah nih saya dapat ilmunya. Coba saya mungkin kalau didengar enggak, tapi kan pastinya kalau orang tadi suara ronki itu kadang-kadang nggak pakai ini, kita dengar di bagian dada aja jelas sih Pak, krok 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 begitu ya Pak ya. Itu masih kedengaran. Mungkin kalau suara-suara yang lainnya yang lembut, yang ada gangguan spesifik mungkin nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting tadi kuncinya bahwa suara itu harus normal. Jadi bunyinya itu harus nggak ada suara-suara tambahan. Nah jika ada tambahan, nah itu yang perlu kita mungkin tadi ya kalau terlalu banyak reaknya, pasiennya jadi sesek. Nah itu yang harus kita bisa atasi sejauh mana kita mengeluarkan ataupun istilahnya kalau orang bilangnya itu gurah ya Pak. Kalau di kami ya caranya dengan biasanya kami memberikan minum air hangat ya, kemudian mengajarkan dia teknik napas dulu, napas efektif, setelah itu batuk efektif. Jadi batuknya kita ajarkan dengan cara dia tarik napas 1 kali, kemudian 2 kali kita tahan 1, 2, 3, terus kita batukkan dengan cara batuknya seperti dipangkal Pak. Jadi batuknya nggak boleh gitu, nggak boleh gitu batuknya, tapi harus gitu. Jadi dipangkal batuknya. Nah itu nanti bisa mengeluarkan reak. Nah untuk reak tadi yang kental kita gunakan air hangat itu untuk mengencerkan. Dan selain kita latihan napas, latihan batuk efektif, kita juga perlu lakukan fisioterapi dada. Fisioterapi dada itu kita lakukan biasanya pasiennya kita alasi dengan handuk ataupun kain ya. Kemudian kita lakukan apa namanya nih clapping kalau bahasa kesehatan. Kita lakukan tepuk-tepuk di bagian dada searah jarum jam dan itu akan merontokkan ya yang namanya sputum ataupun reak tadi sehingga pada saat minum dan kita latih batuk efektif dia akan keluar. Bagusnya lagi dengan pemanasan. Artinya bagian dada dan punggung kita berikan pemanasan ya dengan cara inhalasi boleh, inhalasi tradisional ya, yang pakai anduk ditutup, kemudian air panas tapi jangan terlalu panas. Kita berikan apa namanya mungkin apa tuh namanya ya minyak kayu putih atau bisa GPU atau apalah ya kita masukkan ke air panas kemudian kita tutup itu juga termasuk inhalasi yang baik ya untuk apa namanya mengencerkan dahak. Seperti itu Pak Samsul. Iya. Ya, itu. Ternyata batuk yang dibuat itu juga memang bagus untuk meningkatkan faktor kesehatan. Contoh, ya. Dulu ketika musim COVID, itu ternyata batuk yang kita buat dengan teknik yang benar bisa meningkatkan saturasi oksigen. Betul. Terus yang kedua, dengan kita batuk dengan teknik yang benar, itu ternyata juga bisa untuk mereaksi jantung supaya dia bekerja dengan baik. Misal dia terjadi shock, sehingga salah satu pertolongan pertamanya, kalau di PCM itu kan ada beberapa titik yang kita tekan, kemudian dia suruh batuk-batuk tertentu, dan dia tidak lama kemudian dia akan lega. Iya. Jadi ternyata tidak semua batuk itu tidak baik, tapi ada batuk yang dibuat dengan teknik dan itu betul. sangat baik. Terus pengalaman Bu belum lama ini, mumpung bulan puasa ini, ketika kemarin saya ketemu dengan klien itu, ketika saya periksa dengan tensimeter yang digital, itu agak heran, ini tukang pijit pakai itu, sehingga dia tambah yakin gitu. Jadi memang harus dibuat berkolaborasi, jadi setelahnya naik, Bu. Artinya derajatnya naik, jadi ini terapis MMD, mirip dokter gitu, Bu.
Jadi artinya harus kita tahu beberapa hal tentang masalah pengukuran dan lain sebagainya. Terima kasih semua ilmunya. Iya, kan makanya tadi Bapak kan nggak rugi masuk D1, ilmunya bertambah. Jadi apa Betul. ilmunya lebih event gitu ya. Nanti naik lagi Iya. lebih event lagi. Naik lagi ya lebih profesional lagi seperti itulah. Tapi nggak apa-apa, yang penting apa ya? Ya tadi ya ilmu kan semuanya sebetulnya sama baiknya ya Pak, tapi kalau dikombinasi itu dia akan lebih baik ya. Ya walaupun tensi digital juga ada kadang kekurangannya ya, makanya perlu yang namanya kita lakukan kalibrasi ya. Jadi kita memang harus kayak tensi juga harus kita lakukan kalibrasi. Kalau Bapak Ibu sehari aja pasiennya bisa 20-30 kali sebulan, itu mesin pasti capek Pak. Cuma dia nggak bisa teriak aja, aduh saya capek, nggak bisa. Jadi kita yang perlu tahu bahwa itu harus dikalibrasi gitu. Kalau nggak besok error, pasiennya nggak tensi tinggi tiba-tiba tensinya 200 ya. Nah itu kadang alat juga punya apa namanya kapasitasnya ya, kadang dia lemah. Nah itu yang perlu dikalibrasi. Makanya kalau alat-alat medis kita akan lakukan kalibrasi sesuai dengan misalkan maksimal dia pemakaian berapa kali. Seperti itu Pak. Oke, Pak Samsul, terima kasih ya. Jadi batuk efek itu memang sangat penting ya, menstimulasi tadi bisa juga benda masuk ke dalam tubuh dan juga membantu juga ekspansi paru ya supaya bersih, dan juga kaitannya pasti dengan jantung, arus darah, sirkulasi darah balik atau sirkulasi darah besar atau kecil, dia akan proses itu akan lebih baik ya, meningkatkan saturasi udara juga, saturasi oksigen maksudnya. Oke, begitu Pak. Ada yang mau tanya lagi Bapak Ibu? Masih semangat? Sampai jam berapa Pak Asep? Sampai sahur, Bu. Nah, sampai sahur, Bu. Sampai sahur. Semangat Ramadan. Ucapnya di Zoom ya. Sahurnya di Zoom katanya. Oke. Apalagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Ini Bu, perihal tadi pendengaran Bu ya. Itu batas minimal dan maksimal atau norma pendengaran itu berapa itu Bu ya? Ada catatannya mungkin? Apa? Batas misalkan ada berapa hertz gitu, batas pendengaran. Ada itu namanya tes ini ya. Aduh, lupa saya. Ada itu Pak, dia mendengarkan apa suara sampai dengan berapa frekuensi, Bu. Frekuensi itu ada. Nah itu nanti lanjut. Frekuensi. Nah, itu pemeriksaan lanjutan, misalnya dia mengalami tuli itu ya Pak. Itu biasanya pasien-pasien misalkan mengalami pasien biasanya ada yang mengalami tuli ya. Kemudian kita memastikan bahwa memang tulinya itu sejauh mana. Kan tuli itu kan ada tuli konduktif, ada tuli obstruktif ya. Kalau obstruktif itu biasanya ada karena ini sumbatan ya ataupun jalannya saluran pendengaran itu ada gangguannya. Tapi kalau konduktif itu kaitannya dengan sistem saraf. Nah itu kalau obstruktif kan bisa kita bersihkan ya Pak ya. Tapi kalau konduktif itu kan yang mungkin kaitannya dengan sistem saraf. Nah ini kan nggak bisa asal dibetulkan ya, karena kalau saraf itu kan pasti harus dilakukan pemeriksaan lanjut ya. Nah itu ada pemeriksaan seperti itu ya. Nanti dia mendengarkan suara sampai berapa hertz ya. Nah kemampuan itu bisa. Itu next lanjutan sih, karena itu memang pakai alat ya Pak. Seperti itu Pak Asep. Tapi intinya ini yang pemeriksaan pendengaran yang pastinya nggak menggunakan alat, yang itu dilakukan oleh dokter-dokter spesialis biasanya Bapak ya. Nanti ada juga diputar dia ya sampai dia mungkin pusing ya, kemudian menandakan bahwa memang ada gangguan keseimbangan dan sebagainya. Jadi banyak sekali pemeriksaannya, mungkin kalau itu advance sih Pak ya. Jadi saya nggak coba berikan, mungkin nanti bisa dibaca di sumber-sumber buku, silakan. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya Bu, saya. Yuk, monggo Pak. Boleh Pak. Tadi terkait tentang masalah keseimbangan itu kan ada di telinga Bu ya. Iya. Ya. Terus kemudian kalau kita melihat seseorang ketika terkena secara medis adalah vertigo, itu kan kepala muter. Ya. Nah, kemudian ketika jalan pun sempoyongan dia tidak bisa fokus. Ini apakah ada kaitannya dengan vertigo dengan telinga? Iya. Jadi biasanya
biasanya memang kan biasanya dia keseimbangan memang Pak untuk vertigo. Makanya kan biasanya dia, jadi vertigo ini ada yang penyebabnya memang keseimbangan, ada memang vertigo penyebabnya karena apa namanya penyebab-penyebab lainnya. Jadi misalnya seperti apa namanya adanya sumbatan ya, sumbatan pada telinga juga bisa menyebabkan vertigo, Pak. Bisa menyebabkan vertigo. Jadi biasanya pasien tuh kan kebanyakan ya nggak paham ya tentang itu. Nah ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan, nah ternyata penyebabnya itu adalah obstruksi. Nah itu setelah obstruksinya diangkat, nah itu vertigonya itu akan apa namanya berkurang. Nah itu memang salah satu penyebabnya bisa disebabkan karena gangguan keseimbangan, Pak. Vertigo itu. Jadi biasanya hubungannya biasanya ada masalah pada telinga ya Pak ya. Seperti itu Pak Samsul. Oke, kalau di TCM kan memang ada ketika Ya. yang dari lambung itu kan Ya. bisa juga Ya, mempengaruhi lambung juga keseimbangan. bisa. Karena asam lambung, iya bisa dari GERD ya Pak ya. Ya, Ya, itu karena C-nya terhambat kalau menurut oh TCM. iya, ya pernah itu ya. Jadi C terhambat terjadi stagnasi sehingga harusnya ke bawah dia naik. Iya. Sehingga mengganggu di kepala termasuk ke mata sehingga seperti muter-muter. Iya, iya. Jadi biasa ditanya. Ada Dia ada, ya ada ada titik-titik tertentu. Iya, memang wawancara itu dibutuhkan Yang Pak di awal supaya kita tahu bahwa Iya. penyebab ini tuh dari mana. Karena kan kadang-kadang sakit itu kan bukan dari faktor organ itu kadang ya. Jadi ada organ lain juga yang berpengaruh terhadap keluhan kita. Nah itu yang perlu kita wawancara. Makanya waktu kita terapis kan kita memang agak cerewet dikit. Jadi untuk wawancara itu kita perlu tanyakan riwayat penyakit sekarang, yang dulu, kemudian pernah dilakukan apa, pernah diobati apa, itu juga perlu ya Pak. Karena ada juga beberapa obat yang menyebabkan gangguan pada telinga, ada juga yang akhirnya menyebabkan itu tadi vertigo. Jadi banyak sekali penyebab dari vertigo ya Pak ya. Nah itu makanya terapis ini perlu wawancara. Jadi terapis itu nggak boleh pelit bahasa gitu ya. Jadi dia harus banyak bertanya supaya dia bisa mengumpulkan data-data dan akhirnya kita ketemu bahwa penyebab pasien ini apa gitu. Jadi jangan kita malu bertanya gitu. Kita tanya aja tuh sama pasien sampai ketemu oh bahwa ini penyebabnya. Karena kan penyakit itu ada penyebab primer, ada sekundernya gitu ya. Jadi itu yang harus kita cari tahu dari itu tadi pertama wawancara, kedua pemeriksaan. Nah pemeriksaan itu kita lakukan secara detail ya. Makanya kalau di kami tuh di kesehatan memang head to toe dari ujung rambut sampai ujung kaki kita lakukan pemeriksaan. Dari situ nanti ketahuan. Ya, tadi seperti vertigo bisa disebabkan karena asam lambung, bisa disebabkan karena gangguan pada telinga dan sebagainya. Seperti itu Pak Samsul. Oke, kalau boleh kita simpulkan bahwa dengan kita paham tentang patofisiologis manusia itu sangat mudah sekali di dalam TCM. Betul. Untuk kita konversikan sehingga menjadikan sebuah penanganan klinis, karena kalau di TCM itu kan ada titik-titik tertentu yang memang untuk menangani masalah keluhan. Ya, betul. Jadi ketika kita melihat orang seperti ini, patologisnya seperti apa, maka tindakan dalam TCM pun akan sangat tepat dan maka pentingnya betul sekali di D1 LPG itu betul-betul lengkap, ada anfis dan ada patofisiologis. Ini sangat terhubung sekali. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak Samsul. Jadi betul yang dikatakan Pak Samsul ya. Jadi anatomi ini yang Pak yang awal itu memang Bapak Ibu harus paham tentang anatomi ya. Jadi kalau anatomi itu kan apa sih namanya kita mengenal organ ya secara normal, letaknya, fungsinya, kemudian kerjanya, itu namanya anatomi fisiologi. Nah, setelah anatomi fisiologi secara normal, secara apa namanya secara apa sih alami ya. Nah, kemudian kita belajar patofisiologinya. Jadi kalau misalkan organ ini ada gangguan di bagian ini, nah patofisiologi itulah yang akan menjelaskan. Misalkan kayak tadi kayak lambung menghasilkan asam lambung. Kok
apa namanya, ada orang yang tidak mah ya atau tidak punya gastritis. Kok ada yang punya gastritis? Nah, yang pertama tadi itu mungkin faktornya asam lambungnya dikeluarkan secara berlebihan atau karena faktor makanan sehingga asam lambung ini terstimulasi untuk meningkat, atau mungkin karena tadi faktor pola makan yang tidak baik ya sehingga membuat kondisi kosong dan akhirnya menstimulasi asam lambung untuk meningkat, dan itu akan menyebabkan gejala yang sama dengan beberapa kondisi yang tadi menyebabkan gastritis. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi kalau Bapak Ibu nggak paham anatomi dan cara kerjanya, Bapak Ibu pun nggak bisa menilai bahwa oh ini penyakit, oh ini nggak bisa menetapkan apa istilahnya diagnosa ya atau penyakit lah ya. Oh ini gangguannya di sini, nggak bisa karena apa, Bapak Ibu berlandaskan pada tadi anatomi, fisiologi dan perjalanan penyakit atau patofisiologi seperti itu. Ya, jadi intinya begitu ya Bapak Ibu, sekarang sudah dapat anatomi, kemarin sudah dapat fisiologinya, patofisiologinya dibaca. Nah, itu sangat berkaitan. Jadi kalau Bapak Ibu lemah di anatomi ya Bapak Ibu nggak bisa nggak bisa menjelaskan perjalanan penyakit atau nggak bisa menetapkan diagnosa pada pasien bahwa ini loh diagnosanya. Nah, seperti itu. Jadi memang penting sekali ya. Terus kemarin juga ada ditanyakan kayak kemarin ya pas saya ditanyakan kok ilmu kopnya terakhir ya, karena memang sebetulnya kopi itu kan bagian yang istilahnya apa ya, praktisnya. Nah, Bapak Ibu kalau udah tahu dasar-dasarnya semua itu prakteknya sudah gampang, tapi kalau ilmu kopnya di awal ditaruh ya Bapak Ibu repot gitu, mungkin bingung, mungkin akan nanti ditaruh di sini ini apa bisa menyebabkan apa, pasti bingung gitu ya pada titik-titiknya. Makanya itu nanti ditaruhnya di akhir karena itu memang praktik ya, praktikalnya gitu. Nah, di situ. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu Pak Asep. Oke lah. LPG keren, Bu. Amin ya. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, dikasih kesempatan. Ini sekali Pak nih 30-an nih pesertanya. Berarti masih semangat sekali gitu ya. Semangat di akhir. Perjuangan harus begitu ya. Udah di akhir harus semangat lagi. Oke. Sepertinya sudah Lelah. tidak ada yang bertanya lagi, Bu. Oke, baik, kita tunggu. Mungkin untuk persiapan untuk istirahat sepertinya untuk bangun subuh nanti. Limpa sedang bekerja, mengolah metabolisme tadi habis itu. Iya betul, habis makan minum sedang jadi oksigen berkurang dan mulai mengantuk. Nah, itu dia. Kalau Pak Asep mau on terus kayaknya fasilitator nggak boleh ngantuk. Ya, Bapak dan Ibu, bagaimana? Masih ada yang bertanya? Kalau masih ada, silakan. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita akan segera kita tutup itu acara ini, kuliah ini. Masih adakah? Sepertinya sudah cukup mungkin Bu ya, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi. Jadi demikian Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan materi tentang patofisiologi pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi para mahasiswa sebagai referensi nanti ketika sebenarnya udah terjun semua Pak ya, tinggal menguatkan aja, apa yang telah disampaikan oleh dosen kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya atas nama
pembawa acara, mohon maaf sebesar-besarnya kita sedang melaksanakan kegiatan ibadah puasa ya besok insya Allah hari kedua. Mudah-mudahan kita semua diberikan tetap kekuatan, kesehatan, baik dalam melaksanakan ibadah puasa maupun kita dalam bekerja atau mencari ilmu. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian, pertemuan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zolamna anfusana wa ilang takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana zolamna anfusana wa ilang takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semuanya. Terima kasih Bu. Sama-sama.